Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa mengontrol pikirannya, sudah bisa mengendalikan sensasinya, sudah bisa mereply, mempausnya, kemudian sudah bisa relax dan kontrol, kemudian sudah bisa yang namanya cuek dan action. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Teman-teman yang sudah gabung di channel saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang baru gabung juga silahkan dihitamkan dulu yang merahnya. Kemudian yang belum mengunjungi blogspot saya juga silahkan kunjungi blogspot saya, yaitu Dadi Sehundi. Kemudian yang mau telepon di nomor A saya mangga. Kemudian yang mau WA juga di nomor 3 saya mangga. Jadi kalau yang nomor telepon itu khusus as ya. Kalau untuk yang WA jangan telepon, soalnya suaranya suka tumpang tindih. Teman-teman yang saya banggakan, saya ucapkan mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang mungkin WA-nya tidak terbalas sama saya, karena ya saya pun meladeni banyak orang gitu kan, jadi miss call saja gitu kan. Kalau misalkan memang WA-nya belum terbalas, miss call mungkin nanti akan muncul ke atas lagi, takutnya kesilap gitu kan nama WA yang lain. Nah, kemudian yang mau telepon juga mohon maaf, ini waktunya sekarang agak sedikit terbatas karena memang teman-teman gini, saya bikin jadwal itu setiap hari ya, dari Senin sampai ke Sabtu gitu kan. Kalau Minggu saya libur gitu kan, hanya sebatas untuk chat WA sih nggak jadi masalah. Saya itu kan sekarang dari telepon itu mulai saya terima itu jam 12 sampai jam 5 sore. Berarti hanya beberapa orang gitu kan. Kalau malam saya kadang terima, kadang enggak gitu kan, karena malam kan tahu sendiri lah waktunya untuk istirahat. Malam juga terbatas paling sampai jam 8. Kemudian ya sampai jam 9 itu kalau misalkan saya lagi pengen gitu kan. Kalau lagi pengen ya saya nggak nerima telepon gitu. Biasanya kalau misalkan malam itu saya WA dulu mau telepon nggak gitu kan ke orangnya gitu. Ada beberapa teman juga semalam telepon sama saya, katanya ingin curhat gitu sama saya. Kalau saya disebut konsultasi sih enggak teman-teman ya, hanya curhat saja, menceritakan pengalaman saya, kemudian saya membalas WA teman-teman juga. Nah, nanti itu kan sudah dibahas 3 hal yang penting itu ya teman-teman di video saya sebelumnya. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas tentang masalah bijaklah untuk pencernaan Anda gitu kan, atau apa ya, kita harus benar-benar bijak gitu kan. Ini acuan saja gitu. Kemarin kan saya over dalam makanan itu, memang ya kata dokter juga terlalu berani kamu itu, katanya terlalu berani dalam hal mengkonsumsi makanan yang sebetulnya ini belum boleh dimakan oleh saya gitu kan. Boleh dimakan, cuma kapasitasnya tahu sendiri kan. Saya pagi makan rujak, kemudian jam 10-nya saya makan seblak itu kan, kemudian siangnya saya makan sambal, lah belum lagi sorenya. Wah, itu kan sehari full gitu. Akhirnya yang terjadi ya mungkin lambung saya tidak mau menerima dengan hal demikian, ya akhirnya dia demo lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bijak terhadap perut kita. Kita memang orang yang punya gangguan lambung itu ekstra mengontrol ya teman-teman, ekstra mengontrol tubuh kita, apa pencernaan kita gitu kan. Dengan cara apa? Kita boleh makanan yang pantang gitu, tapi ada batasnya. Contoh gini teman-teman, misalkan satu hari ini teman-teman makan pedas, besok jangan dulu gitu kan. Kemudian besok makan lagi, besoknya jangan dulu gitu kan. Nah, kemarin pun saya sudah makan nasi padang teman-teman, makan nasi padang dan reaksinya biasa aja, padahal nasi padang itu pedas gitu kan. Nah, udah 1 hari yang lalu gitu kan, setelah saya kegiatan kemarin itu di Petir gitu, saya makan nasi kotak gitu kan, kemudian ada sambal hijaunya enak juga, ada capcaynya juga pedas itu ya, enak gitu kan. Nah, kalau misalkan sekarang saya nggak makan ya nggak masalah gitu kan, besoknya nggak makan lagi juga masalah gitu. Cuma kalau kemarin itu memang saya nggak bijak gitu, dan sehari itu saya ngikutin nafsu saya, nafsu manusiawi saya gitu kan. Jadi saya makan rujak paginya, saya itu belum sarapan ya, jadi saya belum sarapan, saya langsung makan rujak, kemudian saya makan seblak, kemudian saya makan sambal. Nah, kalau menurut ya teori orang normal pun kalau begitu kayaknya kurang bagus gitu, apalagi kita yang istilahnya ada yang namanya gangguan pencernaan. Nah, mungkin dari sini kepada teman-teman
kita belajar bijak untuk perut kita gitu kan. Mencoba makanan itu boleh, tapi kita harus tahu porsinya gitu kan. Contoh begini, teman-teman sudah lama misalkan tidak mengkonsumsi makanan, atau dalam bahasa kita itu lagi menjaga makanan yang sifatnya dari pedas, misalkan asam dan sebagainya. Nah, suatu ketika teman-teman itu makan, coba aja dulu gitu kan. Kita bijak dulu lah sama perut kita. Kita bijak, perlahan aja gitu kan. Nah, dari sini nanti teman-teman akan tahu makanan ini bereaksi tidak sama saya gitu kan. Sama lambung kita itu bereaksi tidak. Kalau misalkan bereaksi, stop. Kalau misalkan tidak bereaksi, lanjutkan. Jadi kita betul-betul bijak gitu kan. Kemudian bijak juga terhadap kerjaan kita. Ya, pola pikir. Kenapa? Orang yang mempunyai gangguan pencernaan itu mungkin agak sedikit terbatas dalam ruang lingkup kerjanya juga ya teman-teman. Ya, saya sendiri pun mengalami gitu kan. Walaupun saya istilahnya dikatakan sudah sembuh gitu kan, tapi ketika kerja capek misalkan sampai begadang 4 hari 4 malam, saya pun ya normal gitu kan, kembali ke normal itu ngerasain capek, kemudian lemes gitu kan, was-was juga kadang ada gitu kan, tapi sebatas normal gitu. Nah, itu bijak dalam pekerjaan. Nah, atau misalkan dalam kerja, kemudian kita juga bijak dalam apa ya, istilahnya dalam melakukan sesuatu hal yang membuat kita nanti takut terprovokasi lagi lambungnya gitu kan. Jadi apa ya, porsinya kurangin lah gitu kan. Dari yang mungkin yang biasanya sebelum kita sakit seperti ini ya banyak kerjaan, kemudian banyak melakukan hal sesuatu. Nah, itu kita harus bijak ya. Bijak sekali, kemudian kita juga harus bisa tahu diri lah gitu kan, sadar diri. Dan ya yang paling penting adalah tetap kita berdoa gitu kan. Nah, itu saja teman-teman, kali ini video saya. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena saya pun sendiri teman-teman masih belajar gitu kan, masih belajar bagaimana saya itu mengontrol diri saya, kemudian belajar untuk istilahnya memotivasi diri saya gitu kan. Karena ya memang semuanya butuh gitu kan, butuh yang namanya curhat gitu kan sama teman sejawat kita, atau sama ya keluarga kita, kemudian sama orang terdekat kita. Nah, jadi itu teman-teman ya, obrolan hangat pagi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu gitu kan. Kemudian di share video saya sebanyak-banyaknya gitu kan. Jika memang teman-teman peduli terhadap channel saya, untuk memajukan channel saya supaya channel saya ini lebih berkembang. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan juga teman-teman sudah bisa sehat seperti sedia kala. Oke, itu saja dari saya. Salam sembuh dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety, dari si Hundi, si 3 jari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.